Kini kisah Mamat lah YouTuber, dari kosong kini jadi player. Edit video tak tidur malam, reda kecaman telan dalam-dalam. Ini bukan subscribe, hidupkan loken. Mamat dah trending, bukan kaleng-kaleng. Assalamualaikum pipi semua. Alright, kita dah sampai lokasi untuk pengambilan barang. Okay. Kita sampai blok B. Sekarang kita call dulu. Okey. Sidai juga dekat 20 minit juga lah kena sidai. Lama mat sidai 20 minit. Tapi bila barang sampai tengok makanan, so dia mungkin baru buat agaknya makanan tu, orang siap. Jadi ada excuse lah. Tak boleh lah kita nak ni. So hantar makanan ke area Kajang. Oi, tak ada pick up oi. Oi, kena cek balik oi. Motor dah tak ada pick up. Aku salah jalan ni. Salah ke? Boleh lah. Mana-mana pun sama. Tengok kalau ada job boleh job kapit. Kalau ada job kapit. Sambil cari job backup. Sambil cari job backup. Ada tapi 9 kilo pula. Jauh kan. Pandan Indah ni. Aduh, nak masuk Pandan Indah tu yang. Ya man. Gila. Belum selesai kasus Syekh yang cabuli para santri lelaki. Nambah lagi. Pimpinan pesantren di Pati lakuin hal sama ke santriwati. Miris dogma agama dipakai buat muasin hawa nafsu belaka. Ngajar soal dosa, tapi diri sendiri dikuasai hawa nafsu. Ceramah soal surga, tapi santri hidup dalam takut dan trauma. Yang satu sembunyi di balik gelar, yang satu sembunyi di balik pagar pesantren. Ronde wedim, jubah putih, bayangan hitam, ngaji siang, malam tenggelam, mulut penuh ayat, tangan main haram. Yang harusnya jaga malah jadi ancaman. Bilang moral, bilang iman, tapi budak nafsu berkedok. Tuhan dem say holy, tapi isi kepala busuk. Korban disuruh diam, pelaku sibuk nutup. Yang dicari ilmu, pulang bawa luka. Datang buat belajar, malah dapet trauma. Bahasa agama dipakai buat putar logika, biar korban bingung mana iman mana dosa. Kalau korban lawan langsung dibilang fitnah. Kalau publik ribut bilang jangan salah sangka. Nama besar dijaga lebih dari kebenaran. Padahal yang hancur hidup dan masa depan. Yang paling tahu kitab, paling hafal larangan, tapi paling lihai muter pembenaran. Ceramah soal akhlak, adab dan kesopanan, tapi gelap disimpan rapat tiap malam. Negeri rusak bukan cuma karena maling jabatan, tapi topeng suci dipakai cari kesempatan. Kalau pemuka gampang kalah sama syahwat, jangan heran moral publik ikut sekarat. Korban
Korban takut pelaku punya kuasa, yang bicara kalah sama nama besar mereka. Kalau semua tutup mata demi citra, siapa yang akhirnya masuk neraka? Jubah makin putih, bayangan makin pekat, dan yang paling bahaya adalah saat manusia bejat dipanggil Ustadz. Ya man, gila. Belum selesai kasus Syekh yang cabuli para santri lelaki. Nambah lagi. Pimpinan pesantren di Pati lakuin hal sama ke santriwati. Miris, dogma agama dipakai buat muasin hawa nafsu belaka. Ngajar soal dosa, tapi diri sendiri dikuasai hawa nafsu. Ceramah soal surga, tapi santri hidup dalam takut dan trauma. Yang satu sembunyi di balik gelar, yang satu sembunyi di balik pagar pesantren. Ronde wedim, jubah putih, bayangan hitam, ngaji siang, malam tenggelam, mulut penuh ayat, tangan main haram. Yang harusnya jaga malah jadi ancaman. Bilang moral, bilang iman, tapi budak nafsu berkedok. Tuhan dem say holy, tapi isi kepala busuk. Korban disuruh diam, pelaku sibuk nutup. Yang dicari ilmu, pulang bawa luka, datang buat belajar, malah dapet trauma. Bahasa agama dipakai buat putar logika, biar korban bingung mana iman mana dosa. Kalau korban lawan langsung dibilang fitnah, kalau publik ribut bilang jangan salah sangka. Nama besar dijaga lebih dari kebenaran, padahal yang hancur hidup dan masa depan. Yang paling tahu kitab, paling hafal larangan, tapi paling lihai mutar pembenaran. Ceramah soal akhlak, adab dan kesopanan, tapi gelap disimpan rapat tiap malam. Negeri rusak bukan cuma karena maling jabatan, tapi topeng suci dipakai cari kesempatan. Kalau pemuka gampang kalah sama syahwat, jangan heran moral publik ikut sekarat. Korban takut pelaku punya kuasa, yang bicara kalah sama nama besar mereka. Kalau semua tutup mata demi citra, siapa yang akhirnya masuk neraka? Jubah makin putih, bayangan makin pekat, dan yang paling bahaya adalah saat manusia bejat dipanggil Ustadz. Alhamdulillah, kita hampir sampai ke lokasi. Motor aku tak ada pickup ni, data je, kosong sangat ni. Dia pergi tapi kosong, dia tak ada macam lonjakan paradigma. Ada lonjakan, dia pergi. Nama dia Bika, tapi dia tak ada lonjakan paradigma. Gitulah. Dia agak kosong kan. Mungkin sebab mileage dia dah tinggi kot, dah 140,000 lah ni mileage dia ni, dan hampir 150 dah hampir lah. Kira dah hampir lah. Sebab kat sini 70, pasal masa accident tu dah 70,000 dah. Sebelum accident tu dah 70,000. Lepas tu pasal tukar meter, so dia jadi dia reset lah meter dia. Tu yang kosong balik. Okey, dan sampai kat
Jalan HP3A. Okey. Nampak? Oh. Tak ada anjakan paradigma. Dia kalau nak naik bukit tu dia akan melonjak. Dia ada tapi tidak. Dah kita naik kap. Okey. Sekarang kita dah nak sampai ke rumah penerima. Jalan lagi. Bukan di sebelah kanan. Aku tadi dah Google dah. Rumah mana? Nombor 51. 51. Abang rumah nombor 51 abang. Okey, dia jalan sini. Okey, betul. 3A, rumah nombor 51. 37. Bawah lagi. Ini 47. 49 ni 51 ni. Ya, betul. Ini 51. Okey, sampai. Okey, sampai di sini dulu video kita. Jumpa di next video. Assalamualaikum pipi semua. Bye-bye. Terima kasih semua yang menyokong. Tanpa korang Mamatlah ni kosong. Jumpa lagi di video ke depan. Mamatlah YouTuber ucapkan terima